Jauh sebelum teori ekonomi modern ditemukan, seorang mantan narapidana dan budak berhasil menyelamatkan jutaan nyawa dari krisis pangan paling mematikan dalam sejarah. Ini bukan fiksi, melainkan kisah nyata dari tanah Mesir kuno. Semuanya bermula dari sebuah mimpi buruk yang menghantui sang penguasa. Sang raja melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau yang ditelan oleh 7 bulir gandum kering. Tidak ada satupun penyihir atau penasihat istana yang mampu memecahkan teka-teki ini. Kebingungan melanda seluruh negeri, hingga akhirnya nama seorang pemuda yang tengah mendekam di penjara yang gelap gulita disebut-sebut. Ia dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menafsirkan mimpi. Dan lebih dari itu, ia memiliki visi yang melampaui zamannya. Pemuda itu adalah Yusuf. Dari balik jeruji besi, ia tidak hanya sekedar mengertikan mimpi sang raja, tetapi juga memaparkan prediksi ekonomi makro yang sangat presisi. Ia memprediksi bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa panen raya yang luar biasa berlimpah, namun segera disusul oleh 7 tahun masa paceklik kelaparan yang sangat ekstrim, yang akan menghapus segala memori tentang masa-masa kejayaan pangan sebelumnya. Analisis Yusuf bukanlah sekedar ramalan mistis, melainkan sebuah analisis risiko yang sangat terstruktur. Sang raja sangat terpukau. Ia menyadari bahwa di hadapannya bukanlah seorang penjahat, melainkan sosok jenius yang memegang kunci keselamatan seluruh peradaban Mesir. Saat itu juga, Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi Menteri Ekonomi dan Logistik seluruh negeri. Menghadapi 7 tahun masa kelimpahan, Yusuf tidak membiarkan rakyatnya terlena dalam pesta pora. Sebagai seorang teknokrat visioner, ia segera merancang sebuah sistem manajemen krisis yang luar biasa ketat. Yusuf memerintahkan pembangunan lumbung-lumbung raksasa di berbagai penjuru negeri. Kebijakan fiskal yang diterapkan sangat tegas. Sebagian besar hasil panen wajib diserahkan kepada negara untuk disimpan dan tidak boleh dikonsumsi seluruhnya. Lebih cemerlang lagi, ia menginstruksikan agar gandum-gandum tersebut disimpan bersama dengan tangkainya. Sebuah teknik penyimpanan biologis kuno namun sangat efektif untuk mencegah kebusukan dan serangan hama selama bertahun-tahun. Sistem ini menunjukkan betapa briliannya pemahaman Yusuf mengenai teknologi pertanian dan manajemen logistik jangka panjang. Bukan hanya sekedar menimbun gandum, Yusuf membangun sebuah birokrasi negara yang sangat sistematis. Ia melakukan sensus penduduk, menghitung tingkat konsumsi nasional, dan memastikan setiap wilayah memiliki cadangan pangannya masing-masing. Ini adalah bentuk awal dari desentralisasi logistik dan manajemen rantai pasok modern yang sangat luar biasa. Setiap butir gandum dicatat dengan teliti oleh para juru tulis kerajaan. Yusuf mengorganisir ribuan pekerja dengan sangat presisi, menciptakan lapangan kerja, sekaligus membangun infrastruktur ketahanan pangan berskala raksasa. Ia berhasil meyakinkan seluruh rakyat Mesir untuk berhemat dan berinvestasi demi masa depan yang tidak pasti. Sebuah edukasi publik yang sangat sulit dilakukan, tanpa adanya kepercayaan penuh terhadap integritas pemimpinnya. Dan kemudian, prediksi itu menjadi kenyataan yang mengerikan. Awan debu menyelimuti langit, Sungai Nil kehilangan keagungannya, dan tanah-tanah yang sebelumnya subur berubah seketika menjadi daratan retak yang tandus. 7 tahun paceklik kelaparan melanda dengan sangat dahsyat, tidak hanya memukul mundur kekuatan ekonomi Mesir, tetapi juga melumpuhkan seluruh negara di kawasan Timur Tengah sekitarnya. Kematian dan gizi buruk mengancam jutaan nyawa. Negara-negara tetangga jatuh ke dalam jurang kekacauan, sistem pemerintahan mereka runtuh akibat kelaparan massal. Namun, di tengah badai keputusasaan itu, Mesir berdiri dengan kokoh. Berkat strategi makroekonomi yang dirancang dengan matang bertahun-tahun sebelumnya, lumbung-lumbung raksasa milik negara siap dibuka untuk rakyat, memberikan asupan kehidupan di tengah ancaman kematian global. Pada masa krisis ini, Yusuf membuktikan dirinya tidak hanya sebagai perencana yang baik, tetapi juga eksekutor dan administrator yang adil dan tanpa kompromi. Ia tidak memberikan gandum secara cuma-cuma yang bisa merusak struktur ekonomi dan memicu inflasi ekstrim yang tidak terkendali. Sebaliknya, rakyat membeli gandum dengan uang, perhiasan, hewan ternak, hingga akhirnya menggunakan aset tanah mereka. Kebijakan ini secara radikal mentransformasi struktur kepemilikan aset nasional pada masa itu, memusatkan kekuatan kekayaan ke tangan negara untuk kemudian dikelola kembali secara adil demi kemaslahatan publik.
Distribusi pangan dilakukan secara terukur dan dijatah dengan ketat agar cadangan negara cukup hingga tahun ke-7. Tidak ada kerusuhan massal atau penjarahan di Mesir, sebuah pencapaian luar biasa dalam sejarah manajemen krisis sosial. Keberhasilan kebijakan pangan ini bergema luas ke seluruh penjuru dunia kuno. Bencana kelaparan tidak mengenal batas kedaulatan negara, sehingga bangsa-bangsa dari luar wilayah Mesir, termasuk keluarga Yusuf sendiri yang berasal dari tanah Kanaan, berbondong-bondong datang menempuh perjalanan jauh untuk membeli gandum. Mesir, di bawah komando sang mantan narapidana, kini bertransformasi menjadi satu-satunya negara adidaya dan pusat penyelamat peradaban dunia. Yusuf mengatur perdagangan internasional dengan sangat cerdas, memastikan kebutuhan dalam negerinya aman terlebih dahulu sebelum mengekspor kelebihannya kepada bangsa asing. Ia mengajarkan kepada seluruh umat manusia bahwa krisis kelaparan global dapat diatasi, tidak dengan kepanikan yang membabi buta, melainkan dengan persiapan yang rasional, integritas kepemimpinan, serta kepatuhan penuh pada visi jangka panjang. Kisah luar biasa ini meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada sekadar bertahan hidup dari wabah kelaparan. Ini adalah cetak biru pertama dalam sejarah umat manusia tentang tata kelola negara, ketahanan pangan, dan ekonomi makro yang sukses diterapkan dalam skala benua. Sang mantan budak dan narapidana itu tidak membalas dendam pada dunia yang pernah mengkhianati dan memenjarakannya, melainkan ia memilih jalan untuk menyelamatkan dunia tersebut. Kepemimpinan yang visioner dipadukan dengan integritas moral yang tanpa celah telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan, persiapan yang sangat matang, dan rasa keadilan dapat mengubah kiamat kelaparan menjadi era kebangkitan umat manusia. Sebuah pelajaran abadi dari ribuan tahun silam yang relevansinya masih terus bergema kuat di era modern ini, kapanpun manusia menghadapi bayang-bayang krisis global di masa depan.